Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang di acara Toksik, Talkshow Asik yang pasti ceritanya ngehibur dan juga seru banget. Nah, kali ini topik pembicaraannya adalah seputar dunia perolahragaan yang biasanya kita ketahui olahraga itu ya lari-lari, bermain bola seperti bola basket, bola voli, dan selain sebagainya. Nah, kali ini bukan itu yang bakalan kita bahas, melainkan ada yang beda, yaitu olahraga menembak. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Rifki. Halo Pak Rifki, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, boleh dijelasin dong apa itu olahraga menembak? Oke, olahraga menembak itu kalau ada di wadahnya itu ada namanya perbakin. Kalau di cabang olahraganya itu ada beberapa pembagian, yaitu ada olahraga target, ada olahraga bidang berburu. Nah, kalau berburu itu biasanya itu untuk kaliber-kaliber yang relatif lebih besar atau senjata api. Kalau untuk target itu juga ada beberapa kelas, yaitu ada mulai biasanya pembagian jaraknya itu berdasarkan jarak menembaknya, terus kalibernya, seperti itu. Kalau boleh tahu perbakin itu apa sih Pak? Perbakin itu Persatuan Penembak Indonesia. Oh, Perbakin. jadi itu kayak suatu tim gitu ya Pak? Wadah sebenarnya, organisasi sebenarnya Mbak. Itu mencakup tingkat apa Pak? Tingkatnya itu biasanya di daerah ada kepengurusan, di provinsi ada kepengurusan, terus di nasional sudah ada kepengurusan. Jadi di masing-masing tingkatan ada kepengurusannya. Nanti biasanya itu terkait dengan izin penyelenggaraan event atau kompetisi. Oke, baik Itu. Pak Rifki, kok bisa mempunyai hobi atau memang cita-cita Bapak menembak ini Pak? Oke, yang namanya hobi itu biasanya itu muncul secara spontanitas ya, karena ketertarikan terhadap satu objek atau bidang atau kalau di seni ya seni di bidang tertentu saja. Kenapa orang kok senang menyanyi, senang musik? Nah, ini ada senang olahraga dan olahraga ada banyak sekali. Salah satunya saya pilih menembak. Mungkin ya dulu mungkin pernah terlintas. Dulu pernah bercita-cita sebagai Seorang atlet. ini bukan atlet Mbak, malah justru dulu ke TNI. Oh, TNI. Nah, pernah terobsesi seperti itu. Tapi yang namanya proses mungkin ada semacam ya peminatannya berbeda-beda. Iya, Pak, iya. Seperti itu. Jadi yang menarik dari menembak adalah kita bisa harus bisa mengatur ketenangan, menentukan target dan ketepatan sasaran, seperti itu. Jadi kalau saya dulu diawali dari hunting, dari berburu, biasa. Kalau biasanya gini Mbak, orang menembak itu punya dalih, alasannya membantu petani untuk mengusir hama ataupun mengurangi hama tanaman dari misalkan tupai atau apa. Tapi itu mungkin hanya sebagai modus ya. Modus aja berarti ya Pak. Semakin kesini ada muncul kesadaran kok semakin banyak, terus juga alamnya juga semakin tidak baik-baik saja. Akhirnya saya cenderung lebih memilih untuk olahraga menembak bidang target. Yang targetnya itu benda mati. Jadi seperti itu. Bapak kenapa punya tekad untuk mengembangkan hobi Bapak gitu Pak? Alasannya ya itu tadi. Oke, betul. Kalau untuk hobi sebenarnya ada motivasi tersendiri. Jadi untuk fokus di misalkan target, yang pertama ada dorongan dari diri sendiri dan juga ada dukungan dari lingkungan. Lingkungan contoh misalkan kalau di tempat kami ada komunitas. Nah, komunitas ada komunitas target ya di Kebumen itu. Saya kan asli Kebumen. Jadi di daerah saya itu ada wadahnya untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan menembak dalam bidang target. Gitu. Jadi itu biasanya ada event per
semester atau 6 bulanan per semester itu biasanya ada event-event dan biasanya kami bersama teman-teman dikirim untuk mengikuti event-event tersebut. Selama Bapak mengikuti event itu, apakah Bapak sudah pernah meraih kejuaraan, Pak? Oke, untuk kejuaraan atau prestasi yang pernah saya raih itu paling banyak itu prestasi lokal, olahraga penyelenggaranya itu lokal dari skop kabupaten, namanya itu latihan bersama Latber. Terus untuk yang antar kota juga pernah waktu itu di Purbalingga, gitu. Jadi karena kita harus bisa membagi antara sisi pekerjaan dan sisi hobi. Itu yang menjadi kendala kalau penembak hanya sekedar pehobi seperti itu. Tapi beda dengan atlet. Kalau atlet memang dibiayai, difasilitasi untuk khusus pada bidangnya. Kalau pehobi, kalau saya hanya sekedar pehobi. Pehobi hanya sekedar bisa melakukan sebaik mungkin, tapi terbatas dengan aktivitas-aktivitas harian. Seperti itu. Bapak pernah menjuarakan juara berapa, Pak, kalau boleh tahu? Oke, untuk Latber itu juara 1 pernah, 2 pernah, ya. Itu terus untuk yang event luar kota itu sudah pernah meraih di prestasi podium 2 untuk kelas benres. Benres itu apa aja sih? Oke, saya jelaskan. Untuk olahraga bidang target khususnya adalah untuk senapan diameter 4,5 mm atau kaliber .177 itu ada beberapa kelas. Yang pertama adalah air rifle, air pistol 10 meter. 10 meter, terus air rifle itu 10 meter juga sama. Terus yang selanjutnya adalah multi ring target. Jadi di sana kita disuguhkan dengan beberapa jarak tembak. Dari mulai 18, terus 22, 27, 33 dan 41 meter. Cukup jauh ya, Pak? Ya, 41 meter untuk senapan 4,5 dengan posisi standing cukup jauh. Cukup jauh. Sih ya, Ya, Pak, bisa 41 meter, itu kan kecil sekali diameter minusnya turunnya. Terus juga ada lagi 3 posisi. 3 posisi itu penembak harus melakukan tembakan dalam 3 posisi, yaitu posisi prone. Prone itu merunduk, tiarap. Oh, tiarap. Betul. Ya. Terus ada juga posisi keneling, itu jongkok. Terus juga ada posisi nanti berdiri, standing. Untuk jaraknya itu tripos itu ada 2 kelas, malah 3 ya. Jadi pumping, multipom. Jenis senapannya itu harus kenal dulu berarti ini. Multipom atau pompa, terus flisir, terus juga teleskop, pakai teleskop, terus PCP. Jenis senapannya PCP itu. Jadi sangat banyak ya, Pak, senapannya jenis-jenis itu? Jenisnya ada banyak, kelasnya juga ada banyak, tinggal nanti mana yang mau digeluti. Gitu. Okay. Jadi ini sebelumnya juga mohon maaf kepada para senior ini. Seharusnya kemarin ada untuk yang lebih kompeten untuk bisa mengisi podcast ini. Memang seorang atlet tapi kesibukannya tidak bisa match dengan waktu kita. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Rifki sudah juga cukup, pengalamannya juga cukup baik sih, Pak, menurut ya, saya, Pak. lumayan untuk di bidang menembak sudah saya geluti dari SMP mungkin ya. SMP, Pak. SMP sudah minta waktu itu sama orang tua dibelikan senapan. Tapi belum mendapatkan izin sehingga masih pengawasan ketat. Karena berbahaya. Iya, terus itu kok bisa diizinin sama orang tua itu pas kelas berapa tuh, Pak? Oke, izin orang tua itu ya SMP kelas 1 itu ya, Mbak. Udah mulai diberikan izin, dari SD sudah minta tapi baru diberikan izin pada saat SMP. Betul, karena mengingat keselamatan ya, safety, karena itu terkait dengan keselamatan orang lain juga, karena berbahaya, termasuk berbahaya itu. Itu pertama kali senapan yang dibeli apa tuh, Pak? Oh ya, senapan yang dibeli itu jenisnya itu multipam. Multipam itu tipe pompa. Oh,
Pompa. Betul. Produk lokal, pompa. Waktu itu mereknya itu Canon kalau nggak salah ya. Betul. Oke. Canon. Bapak mulai itu latihannya di mana Pak? Latihan mandiri gitu Pak? Oke, untuk latihan itu memang sangat menentukan sekali atau linear terhadap prestasi nantinya. Semakin kita sering berlatih maka akan mendukung nantinya adalah kemampuan skill kita. Gitu. Jadi untuk pola latihan biasanya saya menyempatkan di akhir minggu atau di weekend. Baik itu latihan kering itu biasanya hanya sikap, posisi, pernafasan itu tapi tanpa peluru itu latihan kering. Terus untuk latihan basahnya atau mesin latihan rutinnya ya biasanya di akhir minggu juga sama kalau sempet ya kita latihan kering, kalau enggak ya kalau sempat kita keluar lakukan. Ya. Oke. Nah, mungkin Pak Rifki punya senjata favorit nih, Pak. Oh, gitu. Ya. Ada. Oke. Senjata yang biasa saya gunakan untuk mengikuti event-event baik itu lokal, provinsi ya, ataupun open. Berarti ada semua ya, Pak? Ada ya. Itu saya kebetulan membawa itu. Oke, ya. Ada bawa itu jenisnya PCP, ya, Pre-Charge Pneumatic. Pak. Bapak punya senjata favorit nggak sih Pak? Ada. Nah, Ya. pasti teman-teman di rumah pada kepo nih ya Pak. Tapi teman-teman di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Toxic Talk Show Asik. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro. Ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja. Sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah, Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oh, segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu. Kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini,
kembali lagi di acara Toxic Talk Show Asik. Nah, Pak Rifki, tadi senjata favoritnya apa nih, Pak Rifki? Saya kebetulan bawa itu untuk tipe PCP, untuk mereknya Java Drum. Oke, bisa ditunjukkan ya, Pak? Oke, bisa. Oke. Wah, besar Nah, banget ya, Pak. ini yang biasa saya gunakan untuk event ya. Ini yaitu jenis PCP. Ini mungkin kalau adik-adik sekalian pengen tahu untuk bagian-bagiannya bagi yang belum familiar. Kalau ini yang saya jelaskan ya. Iya, monggo, Pak. Ini yang kayu ini namanya popor. Ya, untuk popor ini namanya yang sering dikenal dengan bagiannya namanya popor. Terus ini depan adalah teleskop. Ini di atas ini teleskop. Untuk tujuannya adalah biar objek yang targetnya itu lebih jelas, ya, untuk membidik. Terus ini yang biru panjang ini namanya adalah laras. Laras itu adalah tempat keluarnya peluru atau mimis yang sering dikenal untuk senapan angin ya. Terus tabung yang besar ini namanya adalah tabung penyimpanan udara. Ini kapasitasnya ada berbagai macam, dari mulai 260 sampai dengan 500 cc. Nah, tergantung kapasitas penyimpanannya. Terus untuk mengetahui apakah senapan ini masih bertekanan atau tidak, itu ada yang namanya manometer. Manometer itu menunjukkan tekanan yang ada di dalam senapan ini. Nah, tekanan, jadi kan basis daripada senapan angin itu adalah menggunakan udara bertekanan, high pressure pneumatic untuk melontarkan peluru. Pelurunya. Betul. Oke. Ya, ini ada set levernya. Ini untuk mengokang ya, okang, orang Sunda ngokang. Terus ini loading mimis atau tempat masuknya peluru. Loading mimis. Kalau jenis pelurunya itu apa saja atau apa sih, Pak? Apa Oke, khusus? pelurunya biasanya itu untuk pembedanya adalah berdasarkan bobot atau beratnya. Di samping yang pertama adalah klasifikasi kalibernya. Kalibernya itu kita gunakan .177 atau 4,5 mm. Kecil sekali. Kecil banget ya, Pak. Kecil sekali. Terus jenisnya itu nanti berbagai macam, dibedakan dari berat atau bobotnya, grainnya. Jadi pokoknya pertama adalah keselamatannya terlebih dahulu ya, yang perlu diperhatikan safety-nya terlebih dahulu. Jadi karena ini kan bisa mencederai orang, makanya kita yang perlu diperhatikan adalah keselamatan keamanannya. Betul. Jadi jangan pernah mengarahkan senapan secara langsung walaupun dalam kondisi Mati. kosong. Kosong. Dalam kondisi kosong gitu. Jadi jangan pernah diarahkan tak bidik kamu gitu. Jangan. Bercanda gitu jangan. Nggak boleh karena itu sangat berbahaya sekali, dan kalau ada anak kecil itu bisa ditiru. Karena sangat berbahaya sekali. Jadi pastikan ini ada triggernya itu aman ya. Terus kalau mau mengarahkan, sebenarnya ada prosedurnya untuk penyimpanan, itu ada safety flag ya. Khusus senjatanya gitu, Pak. Safety flag untuk memastikan bahwa di senapan ini tidak terdapat peluru. Ada namanya safety flag ya, dipasang. Bisa dicoba dalam keadaan kosong, Pak? Bisa untuk mencoba dalam keadaan kosong, berarti di sini ada bagiannya, set levernya kita tarik ya. Kita tarik. Kalau ada peluru kita isi pelurunya, ceklek, baru kita tutup kembali. Ya, kita bidik ke sasaran yang mau disasar ya, mau ditembak. Terus baru triggernya kita, kalau sudah pas triggernya kita tekan, ya, seperti itu. Kenceng banget ya, Pak. Ya, itu seperti itu. Jadi ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah utamakan keselamatan. Betul. Selain keselamatan itu, barang-barang keselamatan itu kayak apa aja sih, Pak? Mungkin yang dipakai Pak Rifki sendiri. Oke, jadi yang pertama adalah dari sikap penembak itu sendiri. Jadi jangan bercanda, jangan pernah mengarahkan senjata walaupun dalam posisi kosong. Itu ya, itu harus selalu dipegang teguh. Terus juga memeriksa lingkungan sekitar apabila ingin melakukan tembakan di situ. Jangan sampai terjadi peluru nyasar. Kalau baju itu baju khusus atau gimana, Pak? Baju itu kalau di bidang kami, saya kan biasanya mengikuti di kelas tripos, 3 posisi dan multi ring. Tidak ada baju khusus, hanya baju olahraga dan celananya itu training.
Udah itu saja. Tapi untuk yang kelas 10 meter itu ada baju khusus untuk menjaga kestabilan dan kepresisian. Ada. Selama Bapak menggunakan senapan, apakah Bapak pernah cedera gitu Pak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Belum pernah dan tidak pernah. Semoga tidak pernah sih Amin, Pak. ya. Ya. Sebenarnya senjata Pak Rifki favoritnya Pak Rifki itu cuman ini atau ada lagi Pak? Ada lagi tipe multipam itu sering podium juga, sudah 3 kali podium, cukup lumayan lah, 3 kali kalau di event open itu juga lumayan. Sudah pernah juara ya, itu beda sistemnya dengan ini beda, itu dipompa. Dipompa. Untuk memasukkan anginnya itu dipompa secara manual. Kalau ini kan kita isi dengan udara bertekanan dari tabung, precharge pneumatik namanya ya, PCP itu. Ya, udah. Tapi tidak saya bawa. Oh ya nggak apa-apa Pak. Ya. Nanti teman-teman bisa di searching di Google atau di mana ya teman-teman? Iya, bisa di searching untuk dilihat. Pak Rifki selama menggunakan senjata ini di mana aja Pak digunakannya? Oh ya. Di event apa aja? Event apa saja ya? Eventnya ada banyak. Nah, banget, mungkin Pak. terakhir mungkin yang agak bergengsi itu adalah Praprof. Jadi sebelum ke tingkat provinsi dari kabupaten mengirimkan perwakilan menembak, di sana di tingkat provinsi kita diadu. Tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ada beberapa event, tapi menurut saya yang bergengsi Praprof itu. Waktu itu ada di Blora terakhir. Jauh banget ya Pak? Ya. Cukup jauh. Cukup jauh. Berarti Bapak di situ menggunakan senjata ini pernah juara nggak Pak? Menggunakan senjata ini. Ya. Kebetulan kemarin belum podium. Belum. Semoga besok juara sih ya Pak. Amin ya. Amin. Senjata ini dapat didapatkan oleh warga sipil atau khusus aja Pak? Oh ya, terkait dengan perizinan senjata untuk kelas 4,5 mm kaliber 4,5 mm masih bisa didapatkan secara bebas tanpa izin. Ya. Jadi kalau misalkan kita beli secara online itu bisa, langsung bisa, betul. Tinggal memilih peruntukannya untuk mat itu adalah untuk bidang target atau itu untuk hunting. Oke Pak. Bapak berarti senjata ini beli di mana Pak? Kalau ini senjata yang saya gunakan itu merakit ya, rakitan. Jadi kita beli secara terpisah dari mulai ini namanya chamber ya, chambernya beli terpisah, terus larasnya ini kita juga beli secara terpisah. Kalau chambernya produk lokal, kalau larasnya ini kita ambil dari produknya Lontar Walter, itu pabrikan Jerman. Kalau untuk yang lain ada dari Taiwan dan dari Cina. Dari negara asing rata-rata ya Pak? Ya, rata-rata kalau supplier senjata itu kalau yang presisi yang bagus itu dari luar negeri. Walaupun di lokal sekarang pun sudah bagus, sudah ada yang produk-produknya sudah bagus-bagus. Tuh. Selama Pak Rifki kembali lagi ke perlombaan ya Pak? Ya, baik. Itu pas perlombaan kok bisa Pak Rifki mengikuti, apakah karena Pak Rifki hebat atau apa nih Pak? Oh gitu. Untuk beberapa event itu kita memang karena kemauan sendiri ada beberapa, rata-rata itu kemauan sendiri. Jadi memang kita ingin yang namanya hobi kan biasa adu skill lah, gimana coba seberapa sih kemampuan saya, seperti itu memang kemauan sendiri, dan pembiayaan juga pembiayaan sendiri untuk akomodasi. Tapi ada beberapa juga event yang kita memang dibiayai. Jadi dari pemerintah kabupaten memang mendelegasikan kepada saya beserta teman-teman untuk mengikuti event yang tertentu yang harus diikuti. Seperti contoh kemarin adalah event resmi yaitu Praprof untuk pembibitan atlet-atlet dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah Betul. gitu, Pak? Seluruh Jawa Tengah kumpul untuk diadu, diambil perwakilannya untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah. Berarti Pak Rifki sudah pernah tingkat provinsi gitu Pak? Ya, untuk event provinsi sudah pernah.
berarti pernah. cukup tinggi ya Pak. Ya, tapi prestasinya belum tercapai untuk ke sana. Ya besok semoga Oke. bisa ya Pak. Amin. Pak Rifki bisa dong kasih tips dan triknya agar bisa mengikuti perlombaan-perlombaan itu nanti Pak? Oke, Oke, bisa. Ya. Nah, pasti teman-teman di rumah kepo kan bagaimana tips and triknya gitu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Toxic Talk Show Asik. Pak Rifki, Oke. kembali lagi ke perlombaan tadi ya Pak. Pas perlombaan itu Bapak pernah mengalami kesulitan apa sih Pak? Oke, jadi dalam mengikuti sebuah event atau perlombaan itu kan kita tentunya itu tergantung lokasi di mana. Itu entah itu di daratan tinggi, dataran rendah, jaraknya jauh atau tidak, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dari penembak. Gitu. Jadi kondisi di lapangan itu akan sangat berbeda sekali dengan kondisi pada saat kita latihan. Itu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi dalam sebuah tembakan. Contoh, saya contohkan misalkan ketika kita melakukan tembakan di pagi hari dan di siang hari itu tentunya akan sangat berbeda sekali. Akan dipengaruhi oleh tiupan angin. Tiupan angin, kelembaban itu sangat mempengaruhi akurasi dalam sebuah penembakan. Itu. Jadi para penembak lebih cenderung akan memilih waktu penembakan itu pagi. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu kondisi tekanan udaranya itu masih belum tinggi. Itu. Terus suhunya belum tinggi, belum panas. Terus juga hembusan anginnya yang bertiup itu juga belum kencang. Karena apabila ada hembusan angin, diameter peluru yang kita gunakan kecil, terus juga FPS atau kecepatan pelurunya itu dibatasi, itu akan sangat berpengaruh pada akurasi sebuah unit, sebuah senapan atau kualitas tembakan. Itu Mbak. Jadi terus yang selanjutnya adalah fisik. Fisik kita itu juga sangat berpengaruh dalam kualitas tembakan. Sebagai contoh, kalau kita mengikuti event di luar kota yang jaraknya notabene jauh,
Itu kita kan ibaratnya sudah capek di perjalanan. Iya, benar Pak. Nah, sudah capek di perjalanan itu berarti nanti akan mempengaruhi denyut jantung kita. Karena untuk menembak biar tenang itu denyut jantungnya itu harus tenang. Sengaruh itu Jadi, ya Pak? Iya, jadi kita harus tenang, hembusan nafasnya diatur. Kalau berdebar-debar itu nggak bakalan bisa sukses. Jadi ketika berdebar-debar, senapan pun akan ikut bergerak. Gitu. Jadi menembak tidak semudah yang dibayangkan seperti pada film-film sniper. Iya sih Pak, benar Pak. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan sebuah tembakan. Itu tadi salah satunya adalah hembusan angin, Cuaca. cuaca, terus Fisik. juga fisik dari penembaknya itu sendiri. Jadi tips and triknya sebagai penembak untuk penembak-penembak pemula di rumah ada nggak Pak nih tips and Oke, triknya? buat adik-adik yang menggeluti hobi berburu ataupun menembak, ya tips dan triksnya adalah yang jelas latihan itu terutamanya adalah untuk bidang target itu sangat menentukan bagaimana kita pola atau triknya adalah mengatur napas, menahan napas, membidik target, terus juga termasuk dalam menekan trigger. Jadi unit yang baik atau senapan yang baik itu juga tidak menjamin sebuah target itu tepat, karena kalau faktor petembaknya itu kurang menguasai atau tidak menguasai unitnya dengan baik, maka tembakannya juga akan meleset. Gitu. Jadi perlu pemahaman terhadap unit yang digunakan, terus paham terhadap lingkungan sekitarnya atau cuaca ataupun kondisi lingkungannya bagaimana, terus juga perhitungan ketepatan dalam menentukan target. Bapak berarti pernah tuh Pak kayak menembak dalam kondisi fisik yang kurang fit gitu? Betul, pernah, Pak? betul pernah. Jadi dari beberapa pengalaman utamanya itu terjadi itu apabila kita mengikuti event di luar kota yang jauh. Terus sementara jadi untuk saya sebagai pehobi itu terkendala dengan pembagian waktu ketika saya bekerja dan ketika saya mengikuti event. Event itu kan biasa diselenggarakan pada akhir pekan. Akhir pekan pada saat liburan, weekend. Gitu. Sementara sebelum-sebelumnya saya harus melaksanakan pekerjaan saya sebagai seorang guru di sekolahan. Oh, Bapak ini jadi seorang guru ya, Ya, Pak? betul. Jadi tentunya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pola latihan, betul, terus juga istirahat yang cukup. Iya, Pak. Itu akan mempengaruhi kualitas tembakan bagi seorang petembak. Apalagi hari weekend itu hitungannya buat istirahat Bapak gitu ya, Pak? Betul. Tapi malah untuk latihan gitu. Ya, itulah hobi, Mbak. Jadi kalau hobi itu sudah kalau orang bilang itu untuk refresh. Untuk refresh. Tapi sebenarnya ya capek juga. Nah, betul. Apalagi kalau mengikuti event terus tidak mendapatkan podium. Nah, itu tambah capek. Iya. Kecewa sih ya, Pak. Betul. Mungkin Bapak pengen nggak sih Pak nanti keturunan-keturunan Bapak tuh bisa menembak juga gitu Pak? Oke, kalau secara sunnah kan ajari 3 ya, berenang, menunggang kuda dan memanah. Iya. Tapi memanah berbeda dengan menembak. Ya. Sehingga kalau keinginan ingin menjadi anak-anak saya, tapi ya untuk hobi tidak bisa dipaksakan, Iya karena sih. itu dari keinginan, diri sendiri. betul, keinginan diri sendiri gitu. Jadi sebuah hobi itu ya memang unik karena itu muncul karena ketertarikan kita terhadap sebuah olahraga atau objek yang kita senangi gitu. Jadi biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, memang lingkungan. Kalau lingkungannya banyak yang misalkan banyak yang senang hobi
bersepeda mesti banyak Ikut, lingkungan bersepeda. iya. Hobi pemotor banyak motor. Otomotif juga. Seperti itu. Saya kebetulan dulu ada yang tetangga yang memang mempunyai senapan, dan sejak kecil saya disuguhkan dengan pemandangan penggunaan itu, gitu sehingga ya. saya ada rasa ketertarikan. Ketertarikan Oh, seperti berarti itu. munculnya dari situ gitu ya, Pak? Betul. Jadi itu salah satu penentu hobi. Betul. Kan Bapak ini bekerja sebagai guru. Betul. Lalu mempunyai hobi menembak. Mm-mm. Terus itu membagi waktu bersama keluarga itu bagaimana, Pak? Oke, jadi namanya hobi kan temporer, tidak kontinu, tidak annual, tidak tetap dilaksanakan. Itu hanya bisa dilaksanakan di saat waktu-waktu luang dan kita bisa. Tentunya intensitasnya juga tidak seperti kebutuhan wajib kita seperti bekerja dan lain-lain. Jadi ada orang bilang jangan sampai hobimu mengganggu pekerjaanmu. Iya, Ada yang seperti itu. iya. Ada juga yang dibalik, jangan sampai pekerjaanmu mengganggu hobimu. Hobimu, gitu. Jadi tinggal bagaimana kita memilih itu, karena terkait dengan rasa tanggung jawab kita terhadap individu personal kita dengan orang lain, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi juga kita terpenuhi juga hobi kita. Itu. Jadi mungkin di sela-sela kesibukan tidak harus menggunakan secara langsung, tapi bisa melatih dengan cara latihan kering tadi itu. Oh iya, Latihan kering kan bisa dilakukan di dalam ruangan dengan jarak berapa meter, terus kita bikin target yang lebih kecil dari target yang sesungguhnya sebagai skala perbandingan skalanya ya. Kita kecilkan, terus kita simulasikan, tapi tanpa menggunakan peluru. Betul. Itu kan seperti itu juga bisa salah satunya untuk melatih. Mandiri gitu ya, Pak? Betul, dilakukan secara mandiri. Kan Bapak Bapak latihan menembak ini sudah cukup lama ya, Pak, berarti, Pak? Betul. Nah, juga Bapak sudah menoreh prestasi di lumayan banyak lah bisa dibilang, Pak. Terus Bapak punya motivasi nggak buat para pemula-pemula di sana? Oke, untuk para adik-adik pemula, untuk yang mau mulai hobi, yang pertama adalah perlu dijaga keselamatan tadi ya, dalam penggunaan senjata, karena ini adalah menyangkut dengan keselamatan, safety daripada orang-orang di sekitar. Karena kalau senapan itu biasanya menciderainya itu orang lain, tidak sendiri itu. Terus juga perlu dikuasai juga teknis-teknis dalam penggunaan, teknik dasar dalam penggunaan sebuah senjata atau senapan. Tadi seperti saya sebutkan di depan, tidak boleh bercanda dalam penggunaannya, terus tidak boleh mengarahkan moncong senapan secara langsung ke orang, walaupun itu dalam kondisi kosong, karena itu akan membiasakan kita untuk selalu berhati-hati. Itu. Terus yang selanjutnya adalah pengetahuan teknis, itu penting. Jangan sampai kita menggunakan utamanya untuk udara bertekanan tinggi. Jadi senapan ini kan mempunyai udara bertekanan sangat tinggi sekali, yang apabila terjadi keretakan, kebocoran itu bisa mencelakakan pengguna. Jadi yang timbul adalah ledakan. Ledakannya kita bisa membayangkan kalau misalkan ban kendaraan itu paling hanya terisi sekitar 30 PSI. 30 PSI tekanannya. Itu saja ledakannya bisa mengagetkan kita. Iya, benar, Pak. Betul. Kayak tadi itu berarti ya, Pak. Kaget Itu banget. kalau di senapan itu pressure-nya itu bisa mencapai 3000 PSI. 3000 PSI. Jadi dengan udara bertekanan seperti itu, kita itu ibarat kata itu membawa bom. Membawa bom. Jadi kalau tidak diperlakukan secara hati-hati, tidak safety, itu bisa
membahayakan. Kalau misalkan terjatuh, misalkan tidak menggunakan tas kan bisa berbahaya. Berbahaya sekali ya, Pak. Berbahaya sekali. Jadi pengetahuan itu penting, pengetahuan dasar penting dan safety penting. Terus selanjutnya itu terkait dengan teknik dasar, penggunaan dasar. Selanjutnya adalah terkait dengan menembaknya itu sendiri. Untuk mendapatkan tembakan-tembakan yang bagus, yang presisi, yang akurat itu tentunya harus dilatih. Harus dilatih. Karena biasanya pemula itu ketika menarik trigger picu itu ditarik, biasanya itu sasarannya juga ikut geser. Geser. Oh. Nah, bagaimana kita bisa mengatur nafas kita, mengatur olah tubuh kita, hanya benar-benar yang gerak itu ya memang jari untuk digunakan untuk menarik trigger. Yang lain tetap diam, tetap stay itu. Maka itu bisa dilakukan hanya dengan latihan, kebiasaan. Latihan yang berulang-ulang akan menumbuhkan standar tertentu yang harus tubuh kita bagaimana sikap pada saat melakukan tembakan. Itu. Jadi latihan penting kalau untuk mendapatkan akurasi yang bagus. Selain dari sisi unit dan itu dari sisi orang, dari sisi alatnya sekarang. Kalau alat yang kita gunakan itu juga akan berpengaruh terhadap akurasi tembakan. Jadi alat yang bagus itu adalah alat yang presisi atau senapan yang presisi. Senapan presisi itu bagaimana presisi? Presisi itu ya ketika menembak satu buah titik itu ya tidak jauh dari titik tersebut. Jatuhnya peluru itu konsisten. Nah, kalau ditembakkan ke sebuah titik di sisi kanan atau di kanan ya kanan terus jatuhnya. Pluk seperti itu. Jadi itu namanya tembakan yang konsisten. Tapi kalau untuk nembak satu titik kok jadinya beberapa titik, nah itu sudah mempengaruhi akurasi. Jadi perlu diteliti bagaimana kualitas akurasi senapan tersebut. Jadi berpengaruh. Dari segi itu berarti konsentrasi harus tinggi banget sih itu ya, Pak? Betul, itu wajib ya, konsentrasi, fokus. Terus juga alat yang kita gunakan juga harus presisi. Jangan sampai orangnya sudah fokus tapi kok hasilnya nggak fokus, kan berarti kan ada faktor X lain seperti tadi angin yang berhembus juga perlu diperhatikan, tekanan udaranya yang ada di dalam tabung berapa juga perlu diperhatikan, peluru yang digunakan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pelurunya itu tidak presisi akan mempengaruhi kualitas tembakan. Faktornya banyak Sekali ya, Pak, sampai ya. saya juga orang awam jadi bingung. Betul. Gitu, Pak. Ya, bingung. Biasanya itu syarat untuk olahraga menembak dari umur berapa sih, Pak? Untuk syarat itu kami belum menemukan regulasi ya. Tapi biasanya kalau di event itu dibedakan ada kelas pelajar dan kelas umum. Kelas pelajar itu ya biasanya pendaftarannya itu menggunakan kartu pelajar. Kalau kelas umum biasanya bebas. Umum itu bisa diikuti oleh pelajar, tapi pelajar tidak bisa diikuti oleh umum. Biasanya pembedaannya pembatasannya dari sisi usia itu. Terus juga ada sisi satu lagi yaitu kelas prestasi. Kalau umum seberapapun kita punya tiket kita masih bisa ikut. Tapi kalau prestasi kita hanya diperbolehkan mengikuti tembakan itu paling hanya 1 kali atau 2 kali tembakan. Itu kalau kelas prestasi. Itu. Untuk biayanya itu berkisaran berapa, Pak? Oke, untuk kisaran biaya untuk mengikuti sebuah event menembak itu bermacam-macam. Ya, macam-macam dari mulai tiket tembakan itu 50, 75 sampai dengan 100.000. Biasanya seperti itu. Per 1 kali tembakan, maksudnya itu per kelas. Per kelas. Jadi contoh misalkan kalau saya mengikuti di kelas 33 meter. 33 meter PCP itu kan 1 kali tiket itu hanya bisa digunakan untuk menembak
kita melakukan tembakan 15 kali. Tiarap 5 kali, jongkok 5 kali, berdiri 5 kali. Seperti itu. Kalau cewek itu boleh nggak sih Pak ngikut penembakan gitu? Oke, banyak sekali sekarang atlet-atlet cewek itu mungkin bisa saya sebutkan dari Surabaya itu ada namanya Mbak Amel ya, itu bagus juga, masih pelajar, tembakannya juga bagus. Masih pelajar Pak? Masih pelajar Keren itu. banget sih Pak. Masih banyak juga dari Temanggung juga ada, dari banyak penembak putri. Oh itu berarti dari mana asalnya pun langsung ke Kebumen gitu Pak? Enggak, itu pada saat event. Oh pas saat event. Pada saat event kita mesti ada penembak-penembak dari sisi cewek atau penembak. Kalau dari itu Pak, di Kebumen itu ada nggak ceweknya gitu Pak? Di Kebumen kebetulan belum ada. Belum ada. Gitu. Oke, mungkin semoga motivasi dari Bapak bisa diterapkan oleh para teman-teman di rumah yang ingin juga menjadi seorang penembak yang hebat seperti Pak Rifki ini. Nah, itu dia pengalaman Pak Rifki dan juga ceritanya Pak Rifki yang benar-benar unik, yang benar-benar sangat seru sih ya. Mulai dari SMP loh sudah punya kemauan gitu Pak. Oke, nah, hobi. Nah itu dia tadi ceritanya Pak Rifki, semoga motivasinya dapat diterapkan oleh para pemula-pemula di sana yang ingin menjadi seorang penembak hebat seperti Pak Rifki. Nah sekian dulu acara kali ini, saya Nadia Kalastari dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Sama-sama.